Negara Indonesia, saya tahunya Joko Widodo. Oh, Joko Widodo sudah tidak jadi presiden, sudah ganti sekarang. Tidak sah. Tidak sah. Enggak siapa yang pecat dia. Enggak siapa yang pecat dia. Kenapa tidak panggil saya? Joko salah apa? Maka itu diperhentikan. Hancur. Bang, Ada apa? pencoblosan kemarin banyak kecurangan loh. Oh ya? Di mana? Di kamar. Ayo, kita coblos ulang, Bang. Ada aja. Ngomong-ngomong, adek siapa namanya? Keren juga Amin Rais dibuat seperti ini ya guys. Sundai. Garnisun Sendal kali. bolong. Bukan juga. Ini parah nih. Bapak putus si hubungan nyeri. Bapak putus si hubungan. Loa sama loa kan datang lupa pemakalan nyeri. Goyang. Ternyata sesungguhnya jago goyang. Anda sudah tua? Sudah hampir mati? Sudah bau tanah? Nah, mulai sekarang, pesanlah peti mati cap bebek. Buset. Peti mati cap bebek dilengkapi dengan karpet wall to wall, full AC sentral, video, air ledeng mengalir lancar. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Tekniknya Para keren kiai ya, menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih. Tidak boleh sedih. Tidak Dengar boleh tuh, mengeluh. Asto. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah. Betul. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati. Oh iya, dobol. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Korupsi. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan. Kemarin bilang kandang bansos, sekarang duduk keadaannya tidak ngesyastik dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Ada yang kombinasi, jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Nah, itu seperti asesi tentang pinter juga ya. Sudah bahkan Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi itu terkait dengan pilpres, dan kemudian terkait dengan pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah seperti di Nias itu kalau tidak salah ada 3, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada.
Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Ini Megawati kan mantannya menangis. si Gibran ya, Felicia. Kami semua menangis. Mantannya si Kaisang. Para kiai menangis. Ngomong bansos, Ibu kok ini Megawati ada menangis. kantong bansos ya guys. Kami semua menangis. Ini Para maling kiai tiap maling. menangis. Ibu Megawati menangis. Ini parah nih. Putus si hubungan ngeri. Babak putus si hubungan. Loa sama loa dan datang lupa pemakalan ngeri. Bunya. Sekarang pulang. Ini parah nih. Guys, kalian pernah ngebayangin nggak jika seandainya nanti yang dinobatkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu Mas Pram dan Bang Dul, otomatis kan mereka akan dilantik tuh ya. Ya. Nah, kita harapkan di saat pas tanggal pelantikan itu Pak Prabowo ada tugas negara ke luar negeri. Kira-kira Mau gimana nggak ya? mau kan yang melantik itu Mas Gibran, orang Ya. yang mereka benci. Nggak kebayang. Tapi Mak Banteng harus hadir nanti, jangan mangkir. Begitu Nggak juga boleh dengan mangkir. Hasto. Oh. Kemudian siapa lagi tuh? Ciko Hakim, Deddy Sitorus harus hadir nanti di saat pelantikan. Biar tambah seru ya. Jangan sampai mangkir pokoknya. Ya. Saya ngebayangin itu. Soalnya selama ini kan rombongan mereka tuh yang sangat anti banget sama wakil presiden Mas Gibran. Nah, sementara calon gubernur dan wakil gubernur dari partai mereka yang akan dilantik sama Mas Samsul. Mas Samsul. Kalau untuk Mas Pram dan Bang Rano kan nggak ada urusan itu, karena mereka kan nggak pernah menyerang secara frontal gitu kan, biasa aja gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan kayak Bu Mega, si Hasto, Deddy Sitorus. Itu nanti yang akan hadir di saat pelantikan. Nah, kita tahu kan kalau di Sumatera Utara itu kan yang menang Masinton Pasaribu tuh, yang di Teptang itu, Tapanuli Tengah. Tapanuli, otomatis nanti yang melantiknya itu Mas Bobi. gubernur terpilih Bobi, keluarga Pak Jokowi juga. Aduh, apa kata dunia? Pokoknya Samsul selalu terdepan lah. Samsul selalu terdepan. Hidup Samsul. Hanya dikasih bansos, hanya dikasih beras 10 kilo, langsung telengar. Padahal mereka juga Ini kasih ibu-ibu, bansos, bagi Betul bansos, apa guys. tidak? Airin, ngomong yang keras. Memang yang betul, saya memang tampang bansos. Memang kenapa? Iri, marah. Kamu tampang apa? Tampang korupsi, koruptor. Merasa hidup enak. Kami hampir nyaris 70% rakyat di Indonesia ini hidup dari bansos. Ada yang salah dengan bansos? Karena pemerintah kami mengerti bagaimana posisi rakyat kami, rakyat Indonesia ini. Mereka butuh bansos untuk hidup. Kamu tidak butuh bansos karena kamu hidup dengan serba kemewahan.
serba ada. Kami hidup serba tak ada. Nah, itu yang sedang dibenahi oleh pemerintah, bagaimana kekayaan ini bisa dinikmati oleh semua rakyat. Karena kami kurang dapat menikmati hasil kekayaan alam Indonesia ini, makanya kami menerima bansos. Apa yang salah dengan bansos itu? Mantap. Ngomong asal bicara aja kalian. Yang perlu kamu hujat itu koruptor Indonesia yang mengambil harta kekayaan Indonesia, itu yang perlu kamu komen. Kalau kami kelas bawah ini nggak perlu kamu komen. Banyak ngomong kamu ini, ya kan Ralia? Iya. Katakan Ralia. Nah, jangan begitu. Tiap-tiap kami memberikan statement ini berarti kami rakyat bawah ini ingin pemerintah lebih maju, Indonesia ini lebih maju. Bagaimana? Itu masalahnya, kita butuh duit, betul, semua manusia butuh duit. Semua manusia butuh duit, orang kaya juga butuh duit, orang miskin juga butuh duit. Jadi jangan banyak bicara lah. Kita kapan ya dapat hinaan dari Gus Miftah biar kayak penjual es bisa kaya? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Kok dipegang? Loh, kalau sebentar, kalau nggak saya pegang sampai nanti lari kita tabrak mobil. Enggak, saya tuh lebih cerdas. Sampai lebih cerdas dari saya. Ya. Saya minta maaf. Iya. Lah, etika Bapak kenapa megang? Sebentar. Ya, aku tanya. Bapak kenapa? Aku bukan pencuri. Loh, emang dia ajarkan dari kecil. Sebentar. Ya. Yang nuduh sampai mencuri siapa? Sampai kalau nuduh saya dosa loh. Saya ini nggak nuduh sampai pencuri kok. Sekarang saya tinggal ngomong. Ya guys, tadi ya ada sebuah pernyataan dari seorang netizen ya, Bang Jibli. Dia sampaikan DKI Jakarta ini kan dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano ya. Kita tidak bisa membayangkan ketika pelantikan nanti Bapak Prabowo berada di luar negeri ya. Kemudian yang melantik mereka itu Mas Gibran, orang yang tentunya sangat dibenci oleh PDI Perjuangan. Nah, di saat pelantikan itu pula hadir sosok Ibu Megawati, Mas Hasto, Mas Deddy Sitorus, ya. Kira-kira bagaimana ya mereka melihat saat Gibran melantik gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, sama juga yang di Tapanuli Tengah ya. Itu kan Mas Hinton Pasaribu yang memenangkan. Dan itu kan nantinya dilantik oleh gubernur, yaitu Mas Bobi, ya. Itu juga sama keluarganya Bapak Jokowi. Nah, ini tentu akan seru ya. Saya tidak bisa membayangkan gimana mukanya Mas Hinton nanti ya, teman-teman. Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Mungkin Deddy Sitorus lupa, Andika membagikan sembako, Ahmad Lutfi juga membagikan sembako. Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah, hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta. Fakta ya. Tapi ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo,
Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas Ngeri subsidi. juga ya. Ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh. Kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Di saat ya di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih dari mana kalian mendapatkan gas melon itu, ya? Dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Feli itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak? Ini mantannya Kaisang ya, Felicia ini. Waduh, pada ngumpul nih mantan-mantan. Yang satu ya kan, mantan partai bapaknya. Yang satu lagi mantan kekasih hati anaknya. Aduh. Gak apa-apa dah. Pada akur-akur ngumpul di situ, barangkali kan dapat inspirasi. Lagian segala ngebahas gratifikasi, pura-pura gak tahu apa memang. Kayaknya saya lihat dari wataknya sudah tahu arti gratifikasi itu apa. Ini seolah-olah mancing ya. Ada yang mau diungkap gitu, gak tahu ungkap apa gitu. Pada akur-akur dari situ ya, ngumpul sama mantan. Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet. Cie, Pak Hasto ada tamu ya? Bisa nggak sih tamunya dikasih tahu itu siapa? Siapa sih itu? Baru muncul ke pembukaan soalnya itu tamu Pak Hasto. Nanti ya Pak Hasto, kalau Pak Hasto begini, nanti dikasih judul sama orang, perkumpulan hati yang terluka gitu. Ya kan guys ya. Yang satu Pak Hastonya kecewa sama Pak D, yang satu kecewanya sama siapa misalnya gitu. Nah kenapa ini Pak Hasto tiba-tiba Pak Hasto membahas tentang gratifikasi lagi. Nah tadi juga menyinggung tentang private jet gitu. Mudah-mudahan perbincangan Pak Hasto dengan tamunya Pak Hasto ini bisa dan ada pengaruhnya untuk bangsa dan negara kita ya Pak Hasto. Mengenai private jet nih Pak Hasto, tolong dong juga disuarakan mengenai private jet yang pernah dipakai sama Pak Mahfud MD juga Pak Ganjar. Sekalian private jet yang juga dipakai sama Mbak Puan sama Umi Mega gitu. Gimana Pak Hasto? Setuju gak? Ini rakyat yang bersuara loh. Ya guys ya, setuju gak? Ya guys, saya menanggapi terkait dengan peristiwa yang terjadi di Solo ya, di mana PDI Perjuangan juga melakukan hal yang sama ya, membagi-bagikan gas LPG 3 kg. Ini kan sama dengan yang mereka tuduhkan di Jawa Tengah. Katanya di Jawa Tengah itu pasangan Lutfi itu menang gara-gara bagi bansos. Ini gimana sih? Ini saya ibaratkan seperti maling teriak maling. Mereka sendiri juga membagi-bagikan bansos. Tapi mereka sendiri juga menuduh orang lain itu curang kena bagi-bagi bansos. Jadi tidak bisa dipungkiri ya kalau hampir semua para calon itu tuh memberikan sesuatu kepada para pemilih agar bisa memilih mereka. Itu bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru. Jadi tidak usah munafik lah. Ya, tidak usah munafik. Kalah ya kalah, menang ya menang. Jangan menang kamu diam-diam, terus kalah kamu bilang curang. Ya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan. Gayamu nangis pura-pura. Aku nih ora emosi, aku nggak emosi toh. Kasto, saya cuma pengen nanya aja. Fungsimu itu loh, jadi penguasa PDI berpuluh-puluh tahun,
fungsimu bagi rakyat apa toh? Apakah kamu pernah bantu rakyat, meringankan beban rakyat? Coba jawab. Kamu kan cuma nguber kekuasaan, terus jangan sampai kegeser, harus nomor 1, harus menang gitu. Soalnya kalau menang kan kamu langgeng, bajingan maling uang rakyat kan langgeng kan toh. Anjing pura-pura keadilan. Kamu itu diadili Tuhan, ngentot lo asu. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ya kalau nggak dihentikan ya, dan caranya menghentikan gampang. Jadi Sitorus itu kasih buah gementas congornya biar rontok gitu. Orang kok setiap hari katanya kamu anggota DPR Suasu, anggota DPR cap gawuk asu apa piye? Kok setiap hari kok keluar ngocein Gibran Jokowi itu anggota DPR apa ada sih kerjaan yang kayak begitu? Bukannya mempermudah, membantu rakyat, membantu masyarakat, malah kerjanya cuma ngocein Jokowi terus. Anggota DPR itil kamu itu. Pagi rekan-rekan, dan pilkada selesai. Kita sekarang sedang menikmati ketantruman PDIP. Sampai pagi PDIP ini terus saja di koran-koran di mana-mana menyatakan beberapa asumsi-asumsi yang saya pikir itu murahan banget itulah. Sampai menuduh kepolisian ikut bermain di pilkada Jawa Tengah dan sebagainya. Ya kalau mengutip apa yang dikatakan Mas Adi Prayit, oh ya kalah saja gitu. Iya. Jadi nggak usah cari modus, cari akal untuk merasa bahagia karena kalah itu kami dikerjain dan sebagainya. Ya sudah, memang sudah masanya kok. Gitu. Kalau tuduhan-tuduhan tentang kecurangan, tentang keikutsertaan instansi-instansi, ya nanti dibuktikan saja. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi kan. Oh, negara hukum kok, ya dibuktikan, kalau ada buktinya ya nanti diproses kan gitu. Soal prosesnya nanti belok kanan belok kiri ya itu ya kalian-kalian juga yang ada di situ gitu kan. Kami ini rakyat kan sekarang nonton saja. Tapi yang pasti ini adalah rentetan panjang dari sejak Pak Jokowi tidak di PDIP ya. Pembuktiannya pertama Pilpres Ganjar kalah ya kan. Kita tunggu kemarin pilkada, ternyata juga begitu. Walaupun klaimnya masih ada 14 provinsi yang dimenangkan oleh PDIP. Kita ini jadi melihatnya begini loh, yang paling gampang begini. Kok ini seolah-olah jadi rebutan. Indonesia ini dijadiin battleground. Menunjukkan kekuasaan, seolah-olah siapa yang menang dia yang berkuasa dan seenak jidatnya begitu. Ini kan tidak begitu bernegara, harusnya tidak begitulah, gitu kan. Founding father kita mendirikan Indonesia, memerdekakan Indonesia, itu tujuannya tidak demikian gitu, bukan menang-menangan seperti sekarang. Semua kita bisa membaca sekarang, apalagi meluasnya medsos, anak-anak muda sudah cerdas. Begitu luar biasanya anak-anak kita nih. Jadi jangan dengerin ngomongnya saya Didu yang selalu mengutip 78 IQ anak orang Indonesia itu 78 di bawah, sedikit saja di atas simpanse katanya. Dia nggak tahu kita ini ada 160 juta sekarang sudah anak-anak Gen Z, Gen Y yang pasti berpikirnya jauh lebih dari kita gitu. Jadi jangan random yang seperti itu dipakai merendahkan bangsa sendiri gitu. Aduh, gara-gara kandang bantengnya tumbang di Jawa Tengah, panjang banget urusannya ya, dramanya nggak berkesudahan. Kalau di tempat yang menang aja, bangga menang, semua normal-normal aja. Tapi di Jawa Tengah karena kalah, semua disalahin ya. Warganya dibilang SDM rendah, kandang bansos, kandang pacok, woi banteng.
Coba dipakai logikanya. Kalian itu masih menang di beberapa kabupaten dan juga kota. Mau lu sendiri ataupun lu koalisi dengan partai yang lain gitu. Semua aja lu bilang gak netral. Dulu di Boyolali TNI yang lu bilang gak netral. Waktu ada simpatisan lu yang dipukul sama TNI itu. Gara-gara pakai knalpot brong. Udah tahu dilarang masih aja brang breng ya. Terus siapa yang menurut lu netral itu siapa? Hah? Semua lu bilang gak netral kalau lu kalah. Tapi di tempat yang menang lu diam-diam aja. Hah? Mestinya ya Banteng ini introspeksi diri. Supaya apa? Supaya 2029 itu nggak makin nyungsep Banteng. Ya. Ini jangan sampai nih ya. Jangan sampai bilang kalau Tuhan itu nggak netral. Gara-gara langitnya biru bunga merah. Jangan sampai nih. Ya. Udahlah Banteng. Introspeksi diri. Ya. Salam. Gas LPG 3 kg nih. 3 kg. Bansos itu ya, bansos. Bagaimana di setidaknya 8 provinsi itu terjadi pengerahan yang namanya aparat kepolisian dan aparat pejabat kepala daerah, dinas, camat, sampai kepala desa, lurah, ketua RT, Epling. Nah ini dulu, jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Harusnya ini dianggap sebagai sebuah koreksi. Sebagai sebuah alarm kepada lembaga atau institusi Polri. Tapi selama 9 tahun ya, ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu. Tidak memberikan kritik terhadap Polri. Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Kau nyesek kaki bagaimana? Dia. Marah semua nih. Lancangnya 3 hari ya. Jangan. Dadah. Saya tuku kau sebentar. Menikmati ketantruman PDI Perjuangan setelah kekalahan beruntun. Ya, PDI Perjuangan melalui Deddy Sitorus, melalui si Hasto Kristianto, ini selalu menuduh yang bukan-bukan kepada wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang kalah. Ya, mereka kalau daerah yang dimenangkan oleh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, mereka tidak menuduh bahwa di situ ada kecurangan. Ya, mereka diam-diam saja. Mereka tidak bilang di situ ada bagi-bagi bansos. Tapi kalau di daerah yang mereka usung itu kalah, mulai bilang parcok lah, ada keterlibatan ASN lah, RT lah, kepala desa lah. Ya, ini membuktikan bahwa mereka ini maunya seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh PDI Perjuangan. Ya, sepertinya rakus sekali kok atas jabatan. Maunya kalian semua yang pimpin, partai kalian semua yang pimpin. Ingat, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Ya, ini dibuktikan dengan di pilkada di DKI Jakarta itu dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano. Artinya kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ya, catat itu, Bang Deddy Sitorus. Ya, Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies. Oke, mari open komentarin ini. Yang pertama soal bongkar. Apanya yang mau dibongkar? Wong terang benderang. Kalau dibongkar itu sesuatu yang rahasia dibongkar. Lah tapi kalau Presiden Jokowi khawatir kalau Anies jadi pemimpin nasional walaupun dia tidak pernah berkata-kata itu. Udah bisa terbaca kok. RG ngomong di mana-mana soal cawe-cawe politik Jokowi soal kepemimpinan nasional selanjutnya. Kalau saya yakin ya Jokowi khawatir kalau Anies jadi pemimpin nasional. Karena track record waktu pemilihan Jakarta dong kelihatan kalau Anies membiarkan isu SARA memecah belah Jakarta. Saya yakin dulu kalau bukan isu SARA tidak terpilih Anies. Ahok masih akan terpilih. Tapi Ahok diserang dengan isu SARA. Dan itu bukan pilihan yang baik bagi seorang pemimpin nasional. Kalau pemimpin nasional punya pilihan politik, punya kecenderungan strategi politik menggunakan apa yang ada dengan segala cara termasuk SARA, berbahaya menurut saya.
NKRI terancam. Gitu ya. Nanti terjadi yang masa dulu. Wah, Sulawesi memisahkan diri, Ambon memisahkan diri, ini memisahkan diri. Makanya kita punya Sumpah Pemuda waktu itu. Supaya kita bersatu walaupun berbeda-beda. Makanya sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul dijaga supaya kita ini bersatu. Karena gampang sekali kita ini dipisahkan kalau isu SARA diangkat. Nah, dan Anies tidak memperlihatkan tanda-tanda baik waktu pemilihan Jakarta. Dan berbahaya kalau dia jadi pemimpin nasional. Nah itu jadi wajar kalau Jokowi khawatir. Wong saya ini yang kutu busuk opung ya. Opung ini rambutnya udah putih nih ya. Opung ini yang kutu busuk tak berarti di bangsa ini. Ya. Itu aja khawatir, apalagi seorang pemimpin nasional. Pemimpin nasional harus khawatir kalau bangsa ini terpecah belah. Dan itu Jokowi. Very good. Nomor 2. Siapa Hasto? Kalau Hasto mau bongkar-bongkar, memang mau bongkar apa? Bongkar otaknya dia. Hasto itu bicara kan sakit hati karena setelah Jokowi meninggalkan PDIP. Emang Hasto siapa? Waktu zamannya Jokowi bukankah dia memang dipakai oleh Jokowi? Dia bahkan jadi juru bicara koordinator pemenangan pemenangan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Jadi Hasto memang orang sekeliling Jokowi. Jadi dia tahu semua. Jadi apa yang mau dibongkar nggak ada. Karena kalau mau bongkar berarti bongkar PDIP, bongkar semuanya. Nggak ada yang bisa dibongkar. Dan apa yang mau dibongkar? Politik itu memang begitu dinamikanya. Dan dinamika politik ini yang betul-betul kita lihat ada pada Jokowi. Dan kita memang senang, saya termasuk senang ya bahwa Jokowi tidak benar-benar bisa dicengkeram oleh PDIP. Dari dulu saya sudah melihat itu. Maka saya pemilihan kedua masih milih Jokowi. Karena walaupun begitu kuat pengaruh PDIP terhadap Jokowi, tapi Jokowi tidak patuh begitu saja. Dia pergi sungkem sama Mega, dia pergi jabat tangan sama Mega. Tapi itu cuma soal unggah-ungguh, soal tata kesopanan politik. Ya, dia tidak benar-benar bisa dicengkeram oleh PDIP. Dan kalau dia dicengkeram berbahaya, nanti seluruh kepentingan PDIP yang dibawa bukan kepentingan bangsa. Dan saya masih melihat selama kepemimpinan Jokowi kemarin, dia tidak ada di bawah kecengkeraman itu. Dibuktikan. Itu ya, dibuktikan. Itu. Memberikan anaknya menjadi wakil presiden dan memang benar-benar itu berhasil. Menaikkan pamor, membuat Presiden Prabowo terpilih. Itu jelas tidak bisa ditolak, faktanya jelas itu. Tanpa ikutnya Gibran belum tentu ada kemenangan Prabowo. Tapi apakah Prabowo sudah menang? Menang walaupun ada Gibran di situ, tapi ini tetap kemenangan presiden kita. Prabowo menang karena dia tetap jadi presiden. Mau siapapun yang dipilih itu pasti juga kebijakannya Prabowo. Jadi Prabowo sudah bilang kan dia memang memilih Gibran. Dia minta Gibran. Nah, jadi jangan bilang politik dinasti. Nah, dinasti politik itu kalau memang secara rancangan memang hadis ini nanti dia. Nah itu dinasti. Ya, tapi kalau dipilih ini kan langsung. Bukan. Jelas-jelas ditunjuk langsung. Ya. Kalau dinasti politik itu kan secara demokratis nggak mungkin terjadi karena itu pilihan rakyat. Jadi kalau sampai Prabowo terpilih bersama Gibran, ya itu rakyat yang milih, bukan karena dinasti politik, gitu ya. Jadi jangan diputarbalikkan oleh kebencian, oleh macam-macam, oleh curiga. Mari kita hidup sebagai bangsa dengan. Sekarang kita dukung Prabowo. Mari kita lihat Prabowo. Presiden kita Prabowo. No more Jokowi. Jokowi sudah lewat, sukses Pak Jokowi. Sekarang adalah eranya Prabowo. Mari kita kawal Prabowo-nya. Supaya lebih gemilang kalau bisa daripada zaman Jokowi. Nah itu ya. Merdeka. Banteng. Siapapun kalian menutupi kebusukan partai PDI itu akan nampak juga. Kalian lihat aja kan. Satu persatu kader-kader kalian sudah meninggalkan kalian. Sekarang informasinya Bambang Pacul pun udah mau mengundurkan diri. Kalian hanya bisa menyalahkan orang. Iya. Tapi nggak pernah mengkoreksi diri sendiri bahwa ketum kalian dan Mak Banteng itulah yang penyebab yang busuk. Mungkin awal-awal orang percaya karena misi dan visinya itu bagus. Tapi udah sampai 15 tahun, 20 tahun pasti tahu juga lah kebusukan mereka itu. Mereka itulah yang sebetulnya dinasti. Hanya mementingkan diri sendiri, mencari cuan dari partai itu.
bukan untuk pengabdian mereka itu, iya. Makanya kader-kader yang terbaik itu pasti keluar, pasti pergi, meninggalkan banteng, buang tuh banteng. Alhamdulillah. Ternyata Pak Jokowi sudah dikeluarkan dari PDIP ya, keluarga. Bagus itu. Pak Jokowi kalau mau dia ya tinggal masuk aja partai-partai yang lain juga dipilih. Dan aku yakin partai yang dipilihnya pasti besar nanti ya. Tapi pemikiran Pak Jokowi itu hampir sama dengan pemikiran aku. Dia akan netral dengan partai-partai yang sama-sama ingin membangun bangsa ini ya. Kecuali partai pengkhianat bangsa lah itu. Kalau mereka ingin membangun itu pasti mereka bersatu. Itulah bagusnya Pak Jokowi. Bisa mempersatukan partai-partai untuk mencintai negerinya. Bukan partai-partai yang korupsi, ingin memaling negerinya, ingin menghancurkan negerinya. Nah itulah partai banteng, partai perusak negara. Pulau-pulau dijualin semasa Megawati berkuasa. Indosat dia jual, dia ambil untuk dirinya sendiri ya. Konglomerat yang maling diampunin, nggak disita. Kenapa? Karena kawan dia CS dia. Makanya baguslah kalau gitu ya. Tahun 2029 PDI tenggelam, rusak, hancur PDI ya. Coba kita lihat nanti ya, oke? Ya teman-teman, saya menantang si Hasto untuk membongkar apa yang dia tuduhkan kepada Bapak Jokowi ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau Hasto membongkar artinya itu dia membongkar PDIP sendiri ya. Ya tentang betul. Berbicara tentang PDIP ini memang semua orang sudah tahu ya, semua orang sudah mempelajari belasan tahun ketika PDIP memimpin bangsa ini seperti apa. Jadi sekarang ya rakyat sudah pintar. Jadi mereka mau omong apa juga ya rakyat sudah tidak percaya lagi.